Halo Sobat Ladin Eco Farm, jumpa lagi bersama Ladin Eco Farm Channel berbagi tips berkebun di rumah mudah dan murah ala Ladin Eco Farm. Sekarang kita ada di akhir bulan Maret 2025. Kita mau melakukan pruning yang kedua, pruning susulan ya. Setelah kita pangkas si durian bawor, sudah kita pangkas pucuknya. Nah, kalau sudah kita pangkas, terus kemudian juga sudah kita pruning tipis-tipis ya sebelumnya, kita wajib melakukan pruning susulan atau pruning yang kedua. Kenapa? Karena ketika si pohon durian ini sudah kita potong, dia kan pertumbuhannya jadi tersebar. Tadinya terpusat ke atas. Nah, ini karena di atas dipotong, nah, dia akan energinya itu akan menyebar ke seluruh cabang-cabangnya. Nah, di pertengahan jalan itu tumbuhnya nggak akan tersebar merata, tetap dia akan fokusnya ke atas. Jadi di bagian cabang-cabang yang atas itu dia akan kelebihan energi. Ya bukan kelebihan sebenarnya, emang energinya emang ke atas. Dia harus membuat cabang yang ke atas untuk menggantikan batang utama yang sudah kita potong. Nah, karena di atas itu ada banyak cabang ya. Nah, kalau nggak segera kita pruning susulan, itu nanti yang bagian atas akan cenderung lebih besar. Nah, yang bagian atas itu cenderung lebih besar, yang bagian bawah jadi tertutupi oleh kanopi yang ada di atasnya, dan itu menyebabkan pertumbuhan tanamannya nggak seimbang. Di bawah ini ada beberapa jenis, ada bawor, ada TK, ada D24, ada Kim Hong, ada yang paling atas ada Cumasi. Dan Cumasi ini nanti kita sambung jadi macam-macam. Itu kalau misalkan nggak kita pruning bagian atas, nanti yang bagian bawahnya akhirnya mati atau tumbuhnya nggak optimal. Supaya pertumbuhan antar stratanya itu seimbang, yang paling lebih besar harus yang paling bawah ya. Nah, ini kalau misalkan nggak kita kontrol yang atas, nanti lama-lama yang atas yang lebih besar daripada yang bawah, itu bahaya. Karena bagian bawahnya pasti nanti lama-lama mati. Selain supaya pertumbuhannya piramida lagi ya, kerucut lagi, kita juga lagi sambung ya, lagi top working. Beberapa cabang yang paling atas itu emang sudah kita potong dan kita sambung, kita top working pakai durian-durian series Aceh. Ada bantal emas, ada rencong emas, terus ada mieh. Sementara 3 itu, tapi nanti akan kita tambahkan lagi. Supaya sambungannya itu berhasil atau pertumbuhannya lebih optimal, nah, pruning susulan itu kita akan menghilangkan tunas-tunas air atau tunas-tunas yang muncul di cabang-cabang yang khususnya paling atas. Dan ada juga nanti ada yang tumbuhnya ke atas ya, cabang yang sudah tumbuhnya ke atas lebih tinggi daripada potongan, lebih tinggi dari potongan cabang yang sudah kita grafting. Dia posisinya harus paling atas atau paling nggak sejajar sama cabang-cabang yang lain. Supaya apa? Supaya ya cabang-cabang ini nanti yang kita sambung mata tunasnya segera tumbuh dan segera tumbuh ke atas. Nah, kalau kita biarkan cabang lain yang tidak kita sambung itu akhirnya naik ke atas, karena pasti naik ya. Nah, kenapa bisa naik? Dalam mekanisme alami tumbuhan itu dia ada yang namanya hormon auksin. Dia sensitif terhadap sinar matahari, hormon ini. Jadi ketika terbuka, sudah terbuka, kena sinar matahari langsung, hormon auksin ini nonaktif. Nah, karena nonaktif, akhirnya pertumbuhannya yang terkena sinar matahari ini melambat. Nah, yang bagian bawah kan tetap nggak kena sinar matahari, itu pertumbuhannya normal seperti biasanya, jadi lebih cepat gitu. Nah, karena ada yang lambat, ada yang cepat, akhirnya yang atas ini lambat, karena yang bawah cepat, akhirnya gini. Nah, itulah prosesnya bagaimana tanaman itu punya mekanisme alami menggantikan pohon yang misalkan patah di atas atau kita potong, itu nanti dia akan naik lagi, akan ada satu cabang lagi yang naik atau beberapa cabang yang naik sesuai dengan kesuburan tanamannya ya. Itu ada yang sudah naik ya, ada yang sudah naik, ada satu yang paling mencolok ya, satu yang paling mencolok itu nanti kita potong supaya sejajar. Kenapa harus sejajar? Supaya cabangnya bisa, atau yang kita sambung, kita grafting itu bisa tumbuh optimal. Nah, seperti apa cara kita pruning susulan kali ini, sekaligus untuk merawat
sambungan atau graftingan kita yang sudah kita lakukan 1 bulan yang lalu. Nah, jangan kemana-mana, ikuti terus video ini sampai akhir. Nah, ini ya yang cabangnya naik ke atas, ini nanti kita potong di sebelah sini nih, atau sebelah sini lah, nggak apa-apa. Nah, sedangkan cabang yang batang utama yang kita potong sebelah sini ya, nah, dia nggak boleh lebih tinggi daripada ini, ini yang cabang yang ke atas ini, karena supaya sambungan-sambungannya tidak kalah ya yang kita grafting itu. Nah, ini salah satu cabang yang tumbuhnya ke atas ya, iya, melengkung kan. Nah, sedangkan ini batang yang kita pangkas sebulan yang lalu, ini adalah cabang yang kita grafting ya sebulan yang lalu juga, ini juga. Nah, ini nggak boleh lebih tinggi daripada yang kita pangkas tadi, supaya hasil graftingannya bisa tumbuh dengan baik. Oke, setelah ini kita pangkas ya. Nah, selain kita pangkas si cabang tadi, nah ada juga ini cabang-cabang lain, ini sudah mendatar ya, durian namlung atau cumasi. Ini juga akan kita pruning ya. Ini kondisinya cabangnya seperti ini, akan sedikit kita kurangin supaya pertumbuhannya terkontrol, terus kemudian bagian bawahnya juga nggak tertutupi ya. Ini juga nih masih tumbuh tunas air seperti ini juga akan kita hilangkan. Nah, sedangkan di sana itu harusnya kita tarik pakai tali atau kita potong ya. Ini agak susah karena tinggi, kita belum ada tangga. Ini juga masih cabangnya cumasi, ini juga mulai agak tumbuh ke atas. Mungkin nanti kita akan sedikit pruning ya, supaya pertumbuhannya nggak ke atas tapi tetap mendatar ya ke samping, karena ini cabangnya rencananya untuk gendong buah. Nah, ini juga ada cabangnya cumasi, sebenarnya yang kita mau pertahankan tuh yang besar ini, yang jelas bisa gendong buah. Nah, ini sementara kita pertahankan untuk jaga-jaga aja sih. Nah, cuma ini tumbuh tunasnya banyak, ini akan kita pruning supaya dia mengurangi saingannya si sambungan ini ya. Nah, ini sudah bertumbuh. Nah, untuk yang ini juga akan kita kurangi, tapi ini karena pohonnya kecil nggak terlalu signifikan. Nah, sekarang kita lihat yang cabangnya durian si kompeng ya. Ya, pertumbuhannya sempat tertekan karena terlalu rimbun. Nah, tapi ini sudah mulai tumbuh lagi. Nah, ini insya Allah nggak akan kita pruning, karena memang kita pengen ini bisa hidup lagi jadi cabang yang besar. Nah, cuma kita akan lihat cabang yang di bawahnya ini ya. Nah, ini hasil sambungan juga, ini D24 atau Sultan dari Malaysia. Nah, ini yang akan kita kurangi, udah kita tali, kita akan menkurangin ini sama ini mana sih tutupan. Nah, ini supaya nggak terlalu rimbun ya. Bagian bawahnya ada durian bawor sama TK, ini tumbuhnya nggak optimal karena memang ketutupan tajuk yang ada di atasnya. Nah, sama mungkin ada beberapa yang mau kita pruning lagi. Mungkin ini yang ke atas ini kita pruning, terus yang di sana ada cabang yang kita pruning 1 atau 2. Ini untuk yang D24 ini kita akan lihat percabangan yang keradumtong ya. Ini pertumbuhannya bagus banget, sudutnya juga bagus, nggak terlalu naik tapi mendatar ya. Tapi mungkin ini karena ada 2 cabang ini ya, 2 cabang. Nah, ini nanti kita kurangi 1 atau kita kurangi dikit-dikit ya, ini yang ini cabang ini mungkin kita kurangin. Berikutnya ini Kim Hong atau Golden Phoenix dari Malaysia juga. Ini 100% kempes,
tapi rasanya lebih pahit daripada musangking ya. Nah, ini hasil grafting juga. Ini batang aslinya, ini kita grafting, pasnya masih ada. Nah, ini akan kita hilangkan juga, ini mungkin 2 ya, ini sama yang satunya itu, supaya nanti tumbuhnya nggak ke atas, karena ini kalau nggak kena kabel ini tumbuhnya udah ke atas ini. Jadi mungkin setelah itu kita tali. Ada juga durian tupai king ya, ini emang kita biarkan sampai tumbuh ke atas, nanti kalau udah cukup tinggi bakal kita sambung ke atas lah kemungkinannya, atau ke beberapa cabang lainnya ya, kita nggak tahu, nanti lihat dulu hasil sambungan durian Acehnya. Nah, ini sementara nggak kita hilangkan biar tumbuhnya optimal dulu ya. Memang ini mengganggu untuk yang bawahnya, yang cabang-cabang di bawah, tapi tadi kan kita sudah kurangin ya dari cabang-cabang lain ini ya, D24 ini ya. Nah, jadi memang ketutupan, tapi mau gimana lagi, ini tupai king mau kita optimalkan untuk disambung juga. Nah, kita lanjut yang ke durian TK ya, di bawah ini. Nah, ini kemarin kita pruning. Nah, ini lanjut, kita ada tumbuh ini mata-mata tunasnya, atau tunas airnya itu nanti kita hilangkan. Beberapa juga kita pruning supaya tumbuhnya nggak ke atas. Ini juga nanti kita hilangkan. Ini aman. Ini kita hilangkan juga, ini yang tumbuh ke bawah, supaya dia bisa tumbuhnya nanti turun nih, cabangnya nggak naik. Nah, terus yang di bawah itu ini nanti butuh treatment lebih ya, ini buat cabang ini. Nanti kita lihat dari bawah. Nah, ini yang tadi ya, durian TK, cabang durian TK. Ini sebenarnya cukup besar ya. Terus ini bercabang 2 kayak gini. Nah, akhirnya dia jadi naik ke atas. Nah, ini nanti mau kita potong ya. Nih, sebelah sini. Nah, ini kita potong untuk dijadikan cabang aja, karena di atas itu ada keradum tong. Nah, sedangkan yang ini mungkin yang akan kita pelihara supaya jadi cabang utama, tapi akan kita pruning supaya emang pertumbuhannya bisa datar ya, nggak naik. Ini kan tadi posisinya naik gitu ya. Ini ada juga mata tunas air juga akan kita hilangkan. Nah, terus yang bagian paling bawah ini ada durian bawor. Ini mungkin nggak akan terlalu ekstrim kita pangkasnya ya, karena emang posisinya dia harus tumbuh paling besar. Karena di paling bawah, kalau nggak tumbuh paling besar nanti pasti ketutupan cahaya dari atas. Ini ada TK juga, yang TK yang paling bawah juga mungkin akan kita pruning, tapi tipis-tipis saja, hanya mengurangi yang tumbuhnya nggak optimal. Contoh ini ya, ini ketutupan, ini kan nggak tumbuh optimal ini. Gitu ya. Lanjut kita akan pruning susulannya. Oke, waktunya kita naik ke atas. Kita pruning dari atas dulu ya.